on camera. Ini peserta terakhir, Mbak Nunung Masrurah. Oke, Bapak Mentor, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ila rasulillah wa ba'dah. Selamat datang Bapak Heru Purnomo selaku mentor dari peserta Latsar Angkatan 31 kelompok 3. Selamat bergabung peserta Latsar atas nama Nunung Masruroh. Saat ini telah hadir penguji Ibu Haji Siti Nur Maunah di tengah-tengah kita semuanya. Bapak, untuk seminar kali ini mengingat waktu yang sudah siang sekali, ini nanti penyajiannya hanya 7 menit dari Mbak Nunung. Kemudian kami mohonkan pernyataan dukungan dari Pak Heru selama lebih kurang 3 menit dan akan disambung dengan tanya jawab bersama penguji selama 8 menit. Silakan Mbak Nunung untuk bisa share screen dan memulai presentasi. Saya akan memasang timer. Baik, terima kasih Bu, izin share screen. Suaranya belum bagus. Apa, Bu? Belum? Ya, kalau pakai headset, sebaiknya headsetnya diletakkan di sini. Ya, Sudah terlihat di layar, Bu? ya sudah terlihat. Silakan, Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Ibu Penguji dan Bapak Mentor beserta moderator, sebelumnya perkenalkan nama saya Nunung Masrurah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama 2025. Dengan jabatan guru ahli pertama guru fikih. Di sini saya akan memaparkan terkait rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi pendampingan dalam rangka mengembangkan program sampahku milikku oleh siswa kelas 3 Mintika Sukoharjo. Isu ini saya teliti di Mintika Sukoharjo yang beralamatkan di Jalan Kembaran, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Visi dari Mintika Sukoharjo yaitu terbentuknya generasi yang beriman, cerdas, mandiri, unggul, dan berprestasi. Sedangkan untuk misinya yaitu menjadikan agama Islam sebagai sumber nilai pengembangan madrasah, mengembangkan proses belajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang relevan, efektif, dan efisien. Kemudian untuk nilai organisasinya, saya mengambil dari nilai Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, serta keteladanan. Dari tusi jabatan saya sebagai guru ahli pertama, tugas pokoknya yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan menilai pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian untuk formasi guru fikihnya yaitu memberikan pengetahuan tentang fikih serta menumbuhkan nilai dan praktik yang sesuai dengan ajaran agama serta jenjang pendidikannya. Niki langsung di deskripsi nggih, Bu? Iya, iya, langsung di core issue yang terpilih dari APKL USG apa gitu. Oke, baik. Dari analisis yang telah saya gunakan menggunakan teknik APKL, saya dapatkan isu yaitu minimnya keterlibatan guru dalam mendampingi dan memberi arahan, monitoring, serta evaluasi. Akibatnya, siswa cenderung hanya menjalankan kegiatan sebagai rutinitas. Dari data yang saya dapatkan, sebagian besar sampah yang dihasilkan dari kegiatan belajar mengajar seperti kertas, sampah plastik bekas makanan, yang mana sampah tersebut masih tercampur menjadi satu tanpa adanya proses pemilahan sesuai jenisnya. Hal itu disebabkan karena dari segi siswanya, yaitu pemahaman serta kesadaran mengenai pentingnya pengolahan sampah ini masih rendah. Sedangkan dari sisi sekolahnya, belum menyediakan fasilitas penyediaan sampah secara terpilah dengan jumlah yang memadai. Dampaknya apabila isu tersebut tidak ditangani secara lebih lanjut, maka sampah yang bercampur antara sampah organik dan anorganik menimbulkan area sekolah terlihat kurang rapi, serta kebiasaan membuang sampah tanpa adanya pemilahan, maka akan berdampak pada rendahnya kesadaran siswa dan kepedulian dalam menjaga lingkungan. Kemudian dari isu tersebut saya analisis menggunakan analisis Fishbone dari segi atau sumber dayanya, yaitu karena kurangnya pengetahuan mendalam tentang pentingnya pengelolaan sampah serta keterbatasan pengawas dan pelaksana. Dari segi materialnya, yaitu tidak adanya pengolahan
sampah organik dan anorganik. Sedangkan dari segi metodenya, yaitu disebabkan karena pemilahan sampah organik dan anorganik ini masih belum optimal. Sedangkan dari segi milieu atau lingkungannya, karena kurangnya dukungan berupa sarana dan fasilitas pengelolaan, serta minimnya teladan dari para guru dan juga minimnya konsekuensi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan dan juga apresiasi bagi siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk kegiatannya, saya membuat 6 tahapan. Yang pertama, komunikasi dengan mentor. Pada tahapan komunikasi ini, yang pertama, saya mengkonsultasikan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan isu yang ada di sekolahan. Yang kedua, mengidentifikasi topik. Dari tahapan tersebut menghasilkan output, yaitu topik isu utama, yaitu minimnya pendampingan program sampah pemilikku di Mendika Sukoharjo. Nah, nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu kompeten, akuntabel, serta kolaboratif, sehingga menghasilkan penguatan visi misi organisasi dengan melakukan kolaborasi dengan mentor berupa penentuan rencana, maka sebuah program akan terlaksana kembali, sehingga akan mendukung pencapaian visi misi dalam membentuk generasi yang mandiri. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua, dengan mengidentifikasi kebutuhan program. Pada tahapan yang pertama, terlebih dahulu saya melakukan survei lingkungan sekolah guna untuk menentukan kebutuhan apa saja dalam mengembangkan program. Yang kedua, komunikasi dengan peserta didik terkait pemahaman pengelolaan sampah serta jenis-jenis sampah. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan yang akan diterapkan. Dari tahapan tersebut, maka menghasilkan output berupa mengetahui penyebab pengelolaan sampah dan pemahaman siswa terkait sampah. Nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu Skip saja, Mbak, untuk matriksnya, kegiatan, dan tahapnya saja. oh nggih. Ngapunten ini langsung di jadwal kegiatan nggih, Bu? Enggak, untuk matriks cukup dipaparkan kegiatannya apa, tahapannya apa saja. Untuk output, kemudian berakhlaknya, dan kemudian juga untuk kontribusi bisa sudah tampak terlihat dari paparan, tidak perlu disampaikan lagi. Oke, baik. Kemudian di tahapan edukasi siswa, tahapan yang pertama yaitu menentukan materi tentang pengetahuan jenis-jenis sampah, yaitu jenis sampah organik dan anorganik. Kemudian tahapan yang kedua memberikan contohnya bagaimana pengelolaan sampah yang benar. Sedangkan untuk yang ketiga menjelaskan pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Jika sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai kompos, sedangkan sampah anorganik bisa dimanfaatkan sebagai daur ulang seperti kerajinan. Kemudian tahapan selanjutnya menentukan tim dari siswa itu sendiri. Yang pertama saya akan melakukan sosialisasi dan penjelasan job desk, dan yang kedua penunjukan anggota yang mana anggota tersebut terdiri dari siswa kelas 3. Yang ketiga membuat peraturan yang mana peraturan tersebut gunanya untuk mendisiplinkan dan juga memotivasi anggota itu sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya, tahapan yang pertama dengan menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam program tersebut seperti tempat sampah yang sesuai jenisnya dengan memberikan label khusus pada tempat sampah tersebut dengan motif yang menarik sehingga mampu menarik ke kesadaran siswa dalam membuang sampah. Yang ketiga, menerapkan langsung dengan contoh tindakannya. Oke, Mbak, untuk waktu diperhatikan ya, untuk poin-poinnya saja. Oke, baik. Kemudian untuk evaluasi kegiatannya, yang pertama mengobservasi langsung terkait pengembangan program, dan yang kedua wawancara dengan siswa terkait pengalaman program, dan yang ketiga melakukan rencana perbaikan serta penyusunan laporan. Kemudian untuk rekapitulasinya yaitu saya menerapkan nilai berakhlak yang kemudian diaktualisasikan. Di antaranya berorientasi pelayanan mendapatkan 1. Oke, sudah bisa tampak dan terbaca. Oke, baik. Tidak usah dibacakan. Kemudian untuk rencananya yang pertama melakukan konsultasi dimulai pada sejak 29 sampai 31 Agustus.
Kemudian yang mengidentifikasi kebutuhan program dimulai pada tanggal 2 sampai 10, tahapan ketiga dimulai pada tanggal 11 sampai 14, tahapan keempat dimulai pada tanggal 16, dan tahapan yang kelima penerapannya dimulai pada tanggal 16 sampai 30, dan yang terakhir melakukan evaluasi pada tanggal 1 Oktober. Ya, penerapan antisipasi sudah ada. Oke, boleh diakhiri. Oke, baik, saya akhiri. Melalui rancangan ini saya harap mampu memberikan kontribusi nyata pada program di Mimika Sukoharjo. Mohon masukan dan penguatan dari Bapak Mentor. Iya. Ya, terima kasih kepada penyaji atas paparannya. Selanjutnya kami mohonkan Bapak Heru Purnomo selaku mentor untuk memberikan pernyataan dukungan maupun penguatan atas rancangan aktualisasi yang telah disusun. Silakan Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu penguji dan moderator serta Bu Nunung. Langsung saja, program Sampahku Milikku ini memang sudah lama kami rencanakan dan sudah kami jalankan. Tapi memang dalam pelaksanaannya mengalami satu banyak kendala ya, terutama memang seperti yang disebutkan oleh Bu Nunung itu. Kurangnya konsistensi dari teman-teman guru, dan sebenarnya kalau program sosialisasi sudah berkali-kali kami lakukan, cuman memang karena mungkin pengawasan kami yang terlalu banyak, pekerjaan yang lain juga kurang, sehingga maaf, program ini terpaksa tetap harus dijalankan. Dan kebetulan sekali Bu Nunung memilih tema ini, dan ini memang kami butuhkan, menjadi salah satu target dari program dari saya selaku kepala. Memang untuk Sampahku Milikku ini harus berhasil apapun dan bagaimanapun caranya, terutama memang terkait dengan, kalau hanya soal pemilahan sampah itu hanya menjadi salah satu cara. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun sikap mental terhadap sampah ini, kepedulian terhadap sampah ini. Maka nanti kami mohonkan untuk Bu Nunung untuk bisa menjadi istilahnya garda terdepan untuk memulai atau untuk menjalankan ini di kelasnya terlebih dahulu, khususnya dan nanti umumnya ke semua siswa di Mimika Sukoharjo ini, untuk bagaimana anak-anak ini, termasuk kita juga Pak Kepala dan Bapak Ibu Guru juga mempunyai sikap mental yang sama dengan anak. Kan keteladanan itu harus dimulai dari yang besar gitu kan. Nah dengan begitu insya Allah ketika sikap mental sudah terbangun, maka program ini insya Allah akan berjalan dengan baik, dengan hasil seperti yang kita inginkan begitu. Dan ini sesuai dengan kaidahnya dari fikih ya, bahwa menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab dari kita semua begitu. Dan terima kasih sekali lagi, program ini sangat bagus dan kami akan support. Yang jenengan butuhkan apa, tinggal konsultasi dengan kami, nanti kami bantu sepenuhnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya ya mendapatkan dukungan dari Pak Heru, apalagi tadi statement terakhir, silahkan butuh apa nanti dibantu. Semoga ini dengan bantuan Pak Mentor menjadi lebih lancar lagi. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Hajah Siti Narmauna selaku penguji untuk mengelola forum tanya jawab, memberikan kritik dan saran kepada penyaji. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Pak Heru Purnomo. Ini kayaknya Mbak Nunung mau bilang, Pak, saya butuh iPhone, Pak. Buat nanti foto dokumentasi data-data, Pak. Tenang, nanti saya bilangkan ke bendara Kemenak untuk dipotong gaji. Ya, kalau program Sampahku Milikku itu sebenarnya miliknya siapa, Pak? Programnya siapa, Pak? Itu program yang kami buat untuk menanggulangi sampah yang saat itu memang sangat luar biasa kotornya. Ini sudah jauh lebih baik dari pertama kami membuat program itu ya. Artinya sebenarnya kami ingin membangun sebuah kesadaran siswa bahwa ketika mereka ini makan misalnya itu mereka juga harus, kalau mau makanannya ya harus mau mengurusi sampahnya kan begitu. Dulu program kami itu mereka bawa plastik kantong sendiri-sendiri.
Jadi habis makan sampah yang mereka buat itu harus dibawa pulang sendiri-sendiri begitu. Jadi dulu konsepnya begitu, tapi seiring dengan berjalannya waktu kayaknya ya mengalami pasang surut lah. Itu biasa, inkonsistensi itu memang ya umum lah, tapi memang kita terus berusaha untuk membangun kesadaran ini gitu. Nggih. Ini Pak, apa? Udah berapa tahun Pak itu Pak? Kami membangun sampahku milikku itu setelah pandemi, Bu. Setelah Hmm, jadi dari pandemi itu membuka diri kita min 3 itu yang sebenarnya itu seperti apa? Ternyata banyak kendala di sana. Dan itu kami buat apa namanya solusi-solusinya, termasuk salah satunya adalah tentang sampah. Jadi sekitar tahun berapa itu? 21-an lah itu. Setelah kita memperbaiki akhlak dan sikap mental itu. Setelah program itu baru kita bisa masuk ke apa namanya ketika setelah pandemi itu fokus kita ke loss learning ya, mengatasi loss learning. Setelah itu karakter. nggih, Setelah itu baru kita di 2021-an lah itu baru bisa mengerjakan di sampahku milikku ini salah satunya. nggih. Nggih, baik. Terima kasih Pak. Eh, ke Saudari Nunung ya, untuk rancangan aktualisasi ini dengan judul optimalisasi pendampingan dalam rangka mengembangkan program sampahku milikku oleh siswa. Hmm, berarti kegiatannya lebih ke pendampingan-pendampingan ya, atau apa? Kan programnya itu sudah ada, tinggal optimalisasi ininya ya. Oke, lebih ke pendampingannya supaya lebih optimal. Hmm. Melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi nanti rencananya saya akan menyediakan tempat sampah yang terpilah, baik sampah organik maupun non-organik. Nggih. Eh, Berarti mungkin untuk judul optimalisasi pendampingan program sampahku milikku melalui pilah sampah gitu ya, oleh pilah sampah siswa kelas. Ini hanya untuk siswa kelas 3 atau nanti bisa semuanya, Pak? Ya, kalau targetnya ya semua siswa kan. Tetapi kalau itu bisa diinisiasi ataupun diawali dari kelas 3-nya Bu Nunung itu oke-oke saja. Karena memang yang dibutuhkan itu ternyata itu bukan sekedar apa namanya perintah ataupun aturan, tapi contoh teladan. Yang dibutuhkan itu contoh Nggih, praktek nyatanya itu. Seperti itu. Kalau hanya omongan itu ternyata nggak berhasil kalau zaman sekarang ini. betul. Kalau untuk yang bisa teladan itu dari siapa nggih, Pak nggih? Kalau teladan yang paling utama dari gurunya dulu, terutama dari kepala sekolahnya. Betul, betul, betul. Nggih, nggih. Berarti nggih. Saya coba mengcompare dengan antara yang Mbak Nunung dengan Pak Mentor. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan ini ya pada prinsipnya bisa dilaksanakan ya. Tapi tadi lebih kepada pada judulnya ini eh, melalui kegiatannya itu apa gitu kan belum muncul. Baru baru tadi pendampingan saja ya. Sementara kalau kami cek di eh, rancangan aktualisasinya mulai mengedukasi siswa mengenai pembagian sampah berdasar jenis, menentukan tim pengelola sampah organik dan anorganik, kemudian mengimplementasikan kegiatan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Maka ini sebenarnya bisa untuk seluruh sekolah langsung, Bapak, tidak hanya di kelas Iya, 3. Gitu ya. betul, Ya, langsung saja kan ini kan sudah program yang sudah Bapak canangkan beberapa waktu yang lalu, nggih. Ini adalah betul, betul, keberlanjutan program. Jadi sebenarnya lebih betul. lebih ringan ini, Mbak Nunung, ya. Iya, Ya, lebih iya. ringan gitu. Saya sebenarnya hanya perlu orang yang mau bergerak
duluan gitu kan. Meskipun Nggih, ya dengan otorisasi sebenarnya bisa, cuman kan saya pengennya ada membangun sebuah kesadaran. Gitu. nggih, betul betul. Ada dekengan pusat ini Mbak, sudah ada dekengan pusat ini. Nggih, itu ya. Jadi ini apa? uh, untuk judulnya tidak hanya terbatas pada siswa kelas 3. Nanti kan misalnya sosialisasi itu kan bisa pas ketika apel pagi atau apa gitu kan bisa untuk semua. Ya, apalagi ya sudah ada dukungan dari Pak Kepala Madrasah. Ya, ini kan sudah modal awal yang luar biasa. Yang Pak Heru Purnomo sudah nanti butuh apa tinggal bilang gitu kan. Ya, nggih, itu meneruskan program itu tadi eh, kalau masukan saya tidak hanya di kelas 3 tapi untuk di Ya, min ya langsung sekalian di minnya kelas 3-nya dihapuskan saja. Kemudian juga tadi melalui program melalui ini kan optimalisasi keberlanjutan program Sampahku Milikku ya. Terus kemudian di catatan yang lain, saya tambahkan untuk rancangan aktualisasinya Saudari Nunung, untuk profil nanti agar sedikit ditambahkan, nggak usah terlalu panjang-panjang juga, tapi sedikit ditambahkan agar ada eh, ini apa eh, min min ini ada kaitannya dengan kan Kemenak, ada kaitannya dengan Kemenak gitu. Jadi tidak berdiri sendiri sebagai sebuah min. Kemudian data atas deskripsi isu ini agar disampaikan. Kalau kami lihat belum ada data dukungnya. Kemudian identifikasi isu di halaman 4 itu tidak sama dengan di halaman yang setelahnya, halaman gagasan pemecahan isu. Dan yang terakhir itu di halaman di penutup itu saya lihat apa fontnya tidak sama, tata cara penulisannya belum belum sama dengan yang lain. Itu agar dirapikan. Tapi secara umum kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan juga mendukung apa yang sudah dikembangkan sebelumnya dan ini adalah salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Oke, demikian. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Ida. Terima kasih Pak Heru. Eh, ya, Oke, apresiasi kepada Saudari Nunung untuk bisa dilanjutkan. Oke, matur Oke. suwun yen pangapunten. Oke. Terima kasih Ibu Haja Siti Nurraunah atas saran dan arahan yang telah disampaikan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Heru Purnomo yang telah berkenan hadir dalam seminar kali ini. Setelah salam penutup, kami silakan baik Pak Heru maupun Ibu Nunung Masruroh untuk bisa live meeting. Dengan ya. demikian, seminar rancangan aktualisasi atas nama Nunung Masruroh dinyatakan selesai. Mbak, sebentar. Salam. Ada yang terlewat. Oke, Maaf, ada yang terlewat terkait apa kontribusi terhadap visi dan misi itu belum coba dicek ya oke, kontribusi terhadap visi dan misi itu belum disebutkan ini berkontribusi terhadap visi atau yang misi yang mana? mana Mm-mm. begitu Itu Mbak ya. Nunung ya, untuk arahan-arahan dari penguji, penting kiranya untuk dikawal, termasuk di sini misalnya, kalau boleh saya numpang gitu ya, Nah, untuk bisa output. ditambahkan Mbak. Output itu nanti mengarahkan kepada bukti dukung ya, kepada hasil. Jadi output itu bukan berupa keterangan, tetapi kata benda. Ke dokumen, ke rincian apa, ke daftar apa, ke dokumentasi apa, begitu. Jadi bukan menerangkan siswa dapat melakukan ini, tidak, tetapi langsung menuju bukti dukung yang akan disajikan untuk memudahkan Mbak Nunung nanti ketika melaporkan kegiatan secara mingguan. Begitu. Boleh saya akhiri? Boleh, Dengan boleh. demikian, seminar rancangan aktualisasi atas nama Nunung Masrura dinyatakan selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas saran masukannya. Oke, Oke, sami-sami. silakan. Oke, meeting.